Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi hari ini sukacita yang sangat besar ketika Tuhan izinkan kita untuk mengalami hari baru pemberian Tuhan. Kiranya hari baru ini dan juga hari-hari seterusnya akan berisi dengan penyertaan Tuhan atas kehidupan saudara. Saudara dilimpahi dengan berkat-berkat-Nya. Saudara-saudara diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Baik keluarga saudara yang ada di sini maupun yang ada di tempat lain. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kita. Sehingga ibadah dan perjamuan kudus menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai ayat pembuka, yaitu dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua. Allah Bapa, Tuhan. Dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih
Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengungkapkan segenap rasa syukur kami oleh karena hari-hari yang telah Tuhan beri di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami beribadah pada minggu pagi ini bersama dengan keluarga kami. Dan juga nanti kami sungguh bersukacita manakala Tuhan memanggil kami untuk kami bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Bapa Sorgawi, lengkapkanlah kehidupan kami. Kiranya Tuhan membasuh segala dosa dan kesalahan kami, supaya kehidupan kami menjadi baru. Firman-Mu Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kami, menjadi sukacita, menjadi pegangan di dalam kami melangkah di hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-21. Ayat 33 sampai dengan 46. Di sana dikatakan demikian, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala
dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru saja kita dengar tadi adalah sebuah sikap penolakan dari umat Tuhan pada waktu itu. Penolakan atas juru selamat, atas Tuhan Yesus Kristus yang datang, yang sesungguhnya datang untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka kehilangan kesempatan keselamatan itu. Saudara-saudara, diibaratkan sebagai seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Lengkap dengan pagar, lengkap dengan menara, lengkap dengan lubang pemerasan dan lain sebagainya. Lalu kebun anggur itu disewakan kepada penggarap-penggarap. Sesungguhnya penggarap-penggarap itu seharusnya bersukacita karena mereka menerima kepercayaan untuk mengelola sebuah kebun anggur. Tetapi apa yang terjadi? Ayat ini mengatakan bahwa ketika Tuan itu mengutus hamba-hambanya, bahkan sampai 2 kali, hamba-hamba itu dipukul, dibunuh oleh penggarap-penggarap itu. Bahkan ketika Tuan itu mengirim anaknya sendiri, karena dipikirnya bahwa penggarap-penggarap itu akan menghormati anak dari pemilik kebun anggur, ternyata bernasib sama juga. Mereka melemparkan anak itu lalu membunuhnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ayat dari firman Tuhan ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu adalah suatu kepercayaan. Kepada kita dipercayakan kerajaan Allah, dipercayakan keselamatan oleh karena kasih yang besar dari Tuhan yang memiliki kebun anggur, dari Allah Bapa di sorga. Kerajaan Allah itu diberikan kepada kita supaya kita bersukacita menjalani kehidupan di dalam kehidupan yang baru, lengkap dengan penyertaan, lengkap dengan segala berkat dan sukacita yang lainnya. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Saudara dikasihi Tuhan, digambarkan di dalam ayat-ayat ini bahwa mereka, umat Tuhan, menyembah Bapa di sorga. Tetapi ketika Bapa itu mengutus anaknya ke dalam dunia, maka mereka tidak mengenal dia. Bahkan membunuhnya sampai mati di atas kayu salib. Pada akhirnya saudara dikasihi Tuhan, suatu ayat firman Tuhan yang sungguh sangat menyedihkan. Ayat yang ke-43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa
yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pada akhirnya mereka kehilangan keselamatan karena mereka tidak percaya kepada Anak Allah yang sesungguhnya menjadi sumber dari keselamatan itu. Saudara dikasihi Tuhan, demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sekeluarga. Ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita, menjadi juru selamat keluarga kita, maka sesungguhnya ini adalah sebuah kepercayaan yang istimewa yang diberikan kepada kita, yang olehnya seharusnya kita percaya kepadanya. Jangan sampai karena ketidakpercayaan kita membuat kerajaan Allah, keselamatan yang dipercayakan kepada kita menjadi sia-sia. Saudara dikasihi Tuhan, kapankah kita sering kali ada di dalam ketidakpercayaan? Yaitu ketika kita ada di dalam kekhawatiran. Marilah saudara dikasihi Tuhan, makna yang pertama ini kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Supaya kekhawatiran, keraguan-raguan tidak berlarut-larut sehingga makin membuat tipis kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dicela oleh Tuhan Yesus Kristus dari umat Tuhan pada waktu itu adalah ketidaktaatan. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang kepada umatnya, ketika Anak Allah ini datang kepada milik kepunyaannya, maka sesungguhnya firman-Nya menjadi pedoman dan juga dasar di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan? Kehidupan mereka dipenuhi oleh hal-hal yang bukan bersumber dari firman Kristus. Dalam bagian yang lain kita pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah marah di bait Allah, mensucikannya, memporak-porandakan semua penukar-penukar uang dan pedagang-pedagang yang ada di sana. Supaya apa? Supaya semua kembali kepada ketaatan atas firman-Nya. Tetapi juga Tuhan menunjukkan bahwa setiap ketaatan atas firman-Nya juga membuahkan mujizat-mujizat besar. Lazarus dibangkitkan, 5.000 orang makan sampai kenyang. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Semuanya itu buah dari sebuah ketaatan atas firman Tuhan. Demikian pula halnya dengan kita. Marilah kita menempatkan ketaatan di dalam kehidupan kita. Sungguh kita tidak dapat hidup dengan cara yang lain selain dari kata yang keluar dari firman Tuhan. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, apa yang dicela dari umat Tuhan pada waktu itu adalah bahwa kehidupan mereka tidak berbuah. Kehidupan mereka menjadi pementingan diri sendiri, pemuliaan diri sendiri yang justru malah menjauhkan mereka dari hakikat kasih yang dimaksudkan oleh yang empunya kebun anggur, yang empunya umat Allah itu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kepada kita diserahkan kebun anggur, diberikan kepercayaan untuk kita menikmati kerajaan Allah, keselamatan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus Kristus berkenan atas setiap buah-buah dalam
kehidupan kita. Seperti apa buah-buah itu? Yaitu segala tindakan yang kita lakukan, yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain, yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Saudara dikasihi Tuhan, dengan kedatangannya, dengan pengorbanannya, Tuhan Yesus Kristus memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk menikmati indahnya kehidupan yang baru, kehidupan dalam keselamatan, kehidupan di dalam kerajaan sorga meskipun kita masih ada di dalam dunia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berpegang teguh pada kepercayaan kita. Jangan biarkan ketidakpercayaan dan keraguan menghilangkan keselamatan kita. Yang kedua, marilah kita hidup dalam ketaatan. Apapun yang baik bersumber dari firman Sang Maha Baik. Kita dapat melakukan kebaikan karena kita diberitahu tentang yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, marilah kita berbuah di dalam kehidupan ini. Kehidupan ini akan menjadi lebih berguna apabila di dalam kehidupan kita membawa manfaat yang besar, membawa sukacita yang besar bagi kehidupan orang di sekitar kita. Saudara dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus menempatkan keselamatannya, menempatkan kerajaan Allah, menempatkan kebun anggurnya di dalam kehidupan kita, dan semuanya itu kiranya tidak menjadi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menghargai dan menghormati kesempatan yang Tuhan beri saat kami berkesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam ketidakpercayaan, jatuh ke dalam ketidaktaatan, dan kehidupan yang tidak berbuah. Bapa Sorgawi, beri kami kekuatan untuk dapat merenungkan dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan mendatangkan berkat dan penghiburan, perlu kita menguji diri kita sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, yaitu yang pertama, kita perlu merenungkan dosa-dosa kita dan menyesali dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menguji hati kita. Apakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib? Yang ketiga, kita perlu menguji hati kita. Apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui tindakan sehari-hari? Setiap orang yang hatinya didapati ada kesaksian demikian, sudah tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih dan dianggap layak untuk mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh setia, permohonan kami kiranya Tuhan menguatkan jiwa kami dengan tubuh dan darah Tuhan yang diibaratkan dalam perjamuan kudus ini. Tuhan mengokohkan iman kami yang lemah. Tuhan menunjukkan semua dosa kami, lalu ajarkanlah kami agar dapat menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ajarilah kami sehingga kami dapat mengucap syukur atas semua keadaan kami. Hati kami kiranya Tuhan beri kesukaan oleh karena pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan. Bimbinglah agar kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih melalui makanan rohani ini, supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Berilah kepada kami kasih dan pengharapan yang cukup, sehingga kami dapat memikul salib Tuhan sepanjang hidup kami. Berilah di dalam hati kami kemurahan kepada semua orang yang belum percaya, supaya kami selalu bersedia dan bersemangat dalam memberitakan Injil, dan oleh karena kasih kami melayani setiap orang. Bersihkanlah hati kami dari berhala dunia ini, sehingga hanya Tuhan saja yang hidup di dalam hidup kami sebagai juru selamat, raja dan kepala gereja. Kami akan senantiasa berbakti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, marilah kita persiapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Suaramu kudengar.
Saudara-saudara, ambillah roti saudara. Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, makanlah. Saudara-saudara, ambillah minuman saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa." Saudara-saudara, minumlah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kini kami mengerti bahwa pengorbananmu di kayu salib untuk keselamatan dan untuk kehidupan kami yang baru. Terima kasih Bapa atas keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih atas kerajaan Allah yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Beri kami kekuatan supaya kami dapat mewujud nyatakan iman kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan demikian, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 224, bait 1 sampai dengan 3, "Masyurkan Rajamu."
hatimu berpadu muji Tuhanmu. Warna langit pun di bawah kuasanya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah dan perjamuan kudus yang telah kita ikuti akan semakin membuat kita mantap di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengiring Dia di dalam setiap jalan dan rencananya. Saya senantiasa berdoa, kiranya saudara sekeluarga diberikan kesehatan. Juga anak-anak diberikan kelancaran di dalam sekolah. Diberikan kesehatan juga. Setiap keluarga diberikan berkat yang berkelimpahan. Saudara dikasihi Tuhan, senantiasa kita berhati-hati ketika kita akan melakukan sesuatu atau ketika kita akan bepergian. Marilah terus kita menjaga kesehatan, baik kesehatan diri kita maupun kesehatan seluruh keluarga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi saudara sekeluarga. Nah, saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji.